Aku harus mendengarkanmu. Akulah bos grup ini. Siapa yang akan menandatangani kontrak? Aku yang memutuskan. Aku beritahu kamu, uang ini, bahkan jika aku memberikannya kepada orang lain, aku tidak akan memberikannya pada kamu. Anak sialan, kamu kembali ke sini. Nona Sue. Tolong ikut kami. Bos Den sedang menunggumu. Ambil uang ini, dan selesaikan masalah dengan mereka. Sayang, ini bukan urusanmu. Lalu apa maksudmu mengganggu orang seenaknya? Kamu pura-pura tidak tahu, ya? Tidak menyangka kamu cukup mahir. Sedikit tahu. Sekelompok orang tidak berguna. Ayo, serang mereka. Tidak menyangka caramu memukul cukup bagus. Dan saya. Serangan mematikan, siapa yang tidak bisa? Berani memukulku? Menghina aku sama dengan menghina Bos Den. Kalian akan menyesal. Saya di lebih baik lagi. Cepat, cepat, cepat. Akhirnya aman. Nona Su, kekuatan tanganmu cukup besar. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Aku akan membuatkanmu segelas air. Baik. Kenapa kalian sampai di sini? Bagus, tidak heran telepon tidak diangkat. Ternyata di rumah ada pria liar, bersenang-senang ya. Nyonya, tolong bicara dengan sopan. Kamu, ya, ibu, jangan bicara seperti itu. Mungkin. Dia pacar kakakku. Urusi dirimu sendiri dulu baru urusi aku. Suzy, aku Aimo. Istri yang sah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kakak, ibu ini untuk kebaikanmu. Kamu harus menghormatinya. Sayang, tunggu ayah pulang. Dia akan kamu. Menghina aku untuk kebaikanku? Kamu si bungsu. Setiap hari tinggal di rumah tua kami, makan minumku. Menggunakan milikku, kamu malah mengajariku. Omong kosong, bungsu apa? Kamu anak yang tidak punya ibu. Tidak punya sopan santun sama sekali. Kakak, kamu tidak berbakti. Ayah tahu tidak? Kak, kenapa kamu bawa pengemis pulang? Tapi ya, sudah lama sendiri, jadi lapar mata. Itu wajar kok. Adikku yang baik. Kamu ngomongin diri sendiri ya? Setiap hari di luar, menggoda pria liar, merebut pacar orang. Kalau soal lapar mata, aku memang kalah jauh darimu. Dasar kamu, ngomongin siapa sih? Apa kamu gila? Dasar kamu, memukul anakku. Mau memukulku juga ya? Lau Jiang, cepat pulang. Aku bilang, sekarang segera pergi dari rumahku. Jiang Guok yang datang. Aku tak akan buuk. Ayo, Bu. Ini yang kamu bilang penyelesaiannya, Chen? Bos Chen, sebenarnya bukan karena bawahan tidak mampu. Awalnya kami bisa mengatasi wanita itu dengan mudah. Tapi tiba-tiba muncul si imut ini. Kungfunya sangat hebat, kami benar-benar tidak bisa melawan. Bos Chen, maafkan aku kali ini. Kasih aku kesempatan. Pergi. Pergi. Suzy. Kali ini, kamu beruntung. Kita masih punya waktu panjang. Kamu luka, kenapa tidak bilang? Tidak apa-apa, luka kecil tidak masalah.
Lepaskan bajumu. Ah. Oh. Kamu diam saja kenapa? Lepaskan semuanya. Aku akan beritahu kamu. Bentuk tubuhnya sepertinya tidak buruk. Nona Su. Ini bukan luka kecil, harus segera diobati, bisa infeksi. Bagaimana kalau aku misalkan? Nona Su, tenang saja. Aku orangnya punya hati nurani. Tidak salah. Telinganya juga cukup tajam. Sudah, kamu cepat mandi, aku cari baju. Baju yang bersih. Kamu selesai? Dada prianya lumayan enak diraba. Nona Su. Sudah cukup kamu lihat? Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Aku duluan pergi. Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Aku duluan pergi. Saat dia diam, terlihat tidak terlalu galak. Bahkan, agak lucu. Kamu lihat apa? Ada apa di wajahku? Tidak apa-apa. Kamu lumayan cantik. Jangan banyak bicara manis. Apa kamu? Siapa namamu? Berapa umurmu? Tinggal di mana? Aku tidak tahu. Jangan-jangan kamu mau nempel padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Kepalaku sebelumnya pernah terbentur. Semuanya tidak bisa kuingat. Bagaimana kalau kamu jadi bodyguardku? Kalau begitu, aku akan memberi nama. Namanya Suyan. Silakan. Pak Su, halo, namaku Yo Yu. Ayo. Bos Yo, jangan sungkan, aku datang kali ini. Utamanya ingin menyelesaikan masalah kontrak. Bos. Ini bodyguardku, Suyan. Kenapa mirip sekali dengan bos? Jangan-jangan aku salah lihat. Pak Su. Jelas te ini sebagai permintaan maafku. Maaf, aku tidak sengaja. Suyan ada apa? Aku lihat. Tidak apa. Tanda lahir di pergelangan tangan ini memang bos. Tapi kenapa dia tidak mengenaliku? 3 tahun ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Su? Pak Su, bisa menjadi bodyguard di sampingmu. Pasti Ali Algeri. Jujur saja, aku pernah menjadi tentara. Sedikit mengerti ilmu bela diri, tidak tahu apakah boleh meminta petunjuk dari Pak Su. Baiklah, kalian, coba saja. Baik. Halo. Adikku yang baik, kamu sudah kembali. Kak, dari nada suaramu, sepertinya kamu tidak terlalu senang aku kembali ke Lucen. Kamu kembali ke Lucen, aku sudah sampai di depan gedung perusahaan.
Cepat jemput aku tutup telepon. Halo. Bos yuk. Lain kali kalian memotong. Jangan lupa ajak aku. Sakit. Sampai jumpa. Kak, kamu lihat APA. Hilan Yuan. Kak, kenapa kamu tidak membiarkan aku mencarinya? Aku sudah mencarinya selama 3 tahun. Bukan tidak membiarkanmu mencari, tapi mencari juga sia-sia. Karena selama 3 tahun dia hilang. Tidak tahu apa yang dia alami. Sepertinya dia amnesia. Amnesia. Sekarang dia adalah bodyguard Presiden Grup Su. Namanya Suyan. Tidak, aku harus mencarinya. Tenang dulu. Aku akan menangani ini. Omong-omong, kamu benar-benar tidak mengenal Yo MU. Tidak kenal. Mungkin dia salah ingat. Baiklah. Ada kebetulan seperti itu. Nona Su, sudah larut, istirahatlah lebih awal. Tidur awal bangun awal baru bisa sehat. Bukan. Baru jam berapa ini, kamu sudah mau tidur? Bagaimana kalau sebelum tidur kamu ajari aku beberapa gerakan bela diri? Kalau begitu, mari kamu. Apa sih? Jelas-jelas aku bosnya. Apa yang kamu sombongkan? Hati-hati aku potong gajimu. Aku tidak belajar lagi. Kenapa tiba-tiba tidak belajar lagi? Yo MU. Bos Yo. Hari ini kamu manggilku. Bukan hanya untuk minum kopi, kan? Jangan buru-buru. Lihat ini. Kamu siapa sebenarnya? Denyut nadimu terlalu kacau, saatnya bertaruh. Kamu baik saja. Kalau aku tusuk jarum di kepalamu, kamu tidak akan mengatakan hal yang tidak berperasaan seperti ini, kan? Kamu tidak ingat apa-apa? Selain sangat sakit. Sekarang aku masih sangat ingin memukulmu. Ini tidak mungkin, Lau MA. Lah iya yang bukan. Padahal kamu punya julukan MA Shenzhen di jalanan. Tidak urusan, aku dulu. Sanggup, Apa? jarum di kepalamu masih ada di situ. Semalaman tidak pulang, kemana saja? Tidak ada, ini pulang, ambil sesuatu. Pulang. Kamu sudah ingat lagi? Haruskah aku memberitahunya? Tidak, semalam aku bersama Yo MU. Dan kami juga tidak saling mengenali, sekarang aku membawa identitasku. Hanya membawa salah bagi mereka. Sedikit, cukup untuk mengingat jalan pulang. Kamu ini, jangan-jangan kamu pura-pura lupa di depanku. Bagaimana mungkin, Nona Su, aku punya bos wanita. Cantik dan murah hati seperti kamu, sudah mencapai puncak kehidupan. Basa-basi. Menghindari yang penting. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Susi, buka pintu. Apa? Anak perempuan nakal, Kellier. Pertunjukan dansa. Kamu sudah berani ya? Bawa pria liar pulang, memukul adikmu.
Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu yang tidak tahu malu? Aku tahu kakak tidak menyukaiku, tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia bersekongkol dengan orang luar untuk memukulku. Sudah kalian berdua berangkat? Jiang Guoqiang, kamu lihat baik-baik. Ini baru namanya memukul. Kamu. Kamu apa kamu? Dari kecil sampai besar, kamu pernah membunuh aku? Ibuku juga mati karena kamu. Aku memanggilmu ayah, sudah sangat menghormatimu. Kamu. Tuan Jiang, Nona Su adalah bosku. Tidak ada yang boleh menyakitinya, bahkan ayahnya sendiri. Tidak boleh. Baiklah, anak perempuan nakal. Kamu pikir dengan mencari pria liar untuk membantumu, kamu hebat? Aku beritahu kamu. Sejak kamu bekerja sama dengan Yoshi, kamu bukan lagi presiden grup Su. Apakah kamu? Kakak ada waktu untuk merawat pria, tapi tidak ada waktu untuk kembali ke perusahaan? Kamu bersikeras menolak kerjasama dengan grup Hongyuan. Para direktur sangat tidak puas denganmu. Sudah, mencopot jabatanmu sebagai presiden. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang rapat direksi? Kamu pikir grup Su masih di bawah kendalimu? Dulu, Su Weiguang si tua itu mewarisi perusahaan padamu, para direktur sudah sangat tidak puas. Sekarang, kamu malah bekerja sama dengan grup Yo. Apakah grup Su masih bisa menerimamu? Susi, sekarang perusahaan ini milik keluarga Jiang. Lihat saja, berani-beraninya kamu mengganggu aku. Tapi, omong-omong, kamu tetap putriku. Aku tidak ingin melihatmu diusir dari perusahaan. Begini saja. Kamu tetap di grup Su. Bekerja di bawah Weiwei. Ayah, bagaimana bisa kakak bekerja di bawahku? Aku malah ingin kakak memberiku petunjuk. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti itu. Pintu luar sana. Tuan Jiang, Nona Jiang. Silakan pulang. Mana uangnya? Aku lelah sekali, akhirnya bisa istirahat 2 hari. Nona Su, ayahmu begitu menyusahkanmu. Kamu tidak khawatir? Dia sudah lama mengincar keluarga Su. Lagi pula, aku masih punya. Masih punya apa? Sekarang aku belum tahu latar belakangnya. Aku tidak bisa bilang padanya. Aku masih punya perusahaan lain, jangan-jangan dia berkhianat. Bagaimana? Lagi pula, aku masih punya kamu. Itu? Kamu lihat. Kamu begitu tampan, gagah, dan keren. Tidak mungkin kamu tidak menolongku, kan? Ini semua hartaku, kuberikan padamu. Ternyata kamu masih punya hati nurani. Aku lihat, apa ini? Kamu memberiku ini? Maaf, aku lupa. Kamu membantuku saat aku paling terpuruk, kartu ini. Sebagai terima kasih. Tidak perlu. Saya Suzy, bosmu. Bagaimanapun juga, saya tidak perlu kamu membantu saya. Tenang saja. Nanti, kalau saya bisa makan daging, kamu pasti bisa minum kuahnya. Ambil saja. Benar-benar tidak perlu. Kamu punya berapa uang? Di kartu ini ada 20 juta, seharusnya cukup untuk membantu. Kamu sementara waktu. Bukan, berapa banyak? 20 juta. Kamu kerja apa? Bagaimana bisa punya 20 juta? Sayangnya, cuma bawa kartu ini. Jadi, dia kerja apa?
Jangan-jangan kamu, si imut-imut? Hah? Wah, tidak mudah, masih muda-muda. Sudah harus hidup dengan menjual penampilan. Dan otaknya juga rusak. Saya kasih tahu ya, saya keluar cari nafkah. Ada batasannya. Tenang. Nanti saya yang menanggungmu. Mulai besok, saya akan ke keluarga Su, bikin heboh. Cari uang, nafkahi keluarga. Sudahlah, salah paham ya salah paham, nanti saya jelaskan. Kamu siapa? Siapa-siapa masuk aja. Saya saja tidak kenal, saya mantan direktur Su. Mantan direktur. Su APA. Ini grup Jiang. Cepat pergi. Kakak datang? Kakak tersayang saja tidak kenal. Maaf, Direktur Jiang. Ayo kakak, saya sudah siapkan pekerjaan bagus untukmu. Pasti kamu suka. Kakak, meskipun kita satu keluarga, tapi perusahaan tidak bisa buka pintu belakang. Jadi, Kamu mau saya jadi tukang bersih-bersih? menyuruhmu jadi tukang bersih-bersih, itu Direktur Jiang menghargaimu. Kalau bisa ya kerjakan, kalau tidak bisa ya pergi. Bagaimana bicaranya? Kakak, ini juga untuk kebaikanmu. Lagi pula, ayah juga bilang, kamu harus latihan. Benar kan? Baiklah, saya kerjakan, tapi saya punya satu syarat. Kamu berani juga ajukan syarat? Kakak, coba katakan, mungkin adik bisa memenuhi semuanya. Aku bisa kerja kebersihan, tapi aku ingin tetap bekerja di departemen proyek, karena sebelumnya banyak proyek yang aku sendiri yang mengikuti, aku takut orang lain tidak paham. Jadi, boleh? Boleh, tidak masalah. Pak Jiang bilang, kamu harus bersihkan lift dulu. Su Ziyi, Ada orang? Hai, bebaskan aku. tinggal saja di dalam lift ini. Ada orang? Nona Su, kamu ya? Suyan, cepat selamatkan aku, Suyan. Oke. Aku coba. Nona Su, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Pasti Jiang Wei Wei. Otak babi itu baru bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Oh. Aku lihat kamu buru-buru pergi, tidak bawa HP. Aku kejar untuk memberikan HP, di jalan dengar. Ada orang bilang mau terjebak di sini. Langsung datang. Ayo, kita cari dia untuk balas dendam. Hal seperti ini, tidak perlu kamu yang turun tangan. Kamu ikut saja, lihat pertunjukan bagus. Kamu mau apa? Tentu saja dengan cara yang sama, balas dendam padanya. Dengan cara yang paling sederhana. Untuk maunya. Jiang Wei Wei, bertemu aku kamu seperti menendang besi. Kenapa aku seperti mendengar suara Suzy? Si manis itu. Tidak mungkin, dia sudah aku kunci. Suzy, kamu hilang ya? Kamu lihat tidak? Tadi itu Jiang Wei Wei. Benar-benar seperti ayam basah. Ya, tapi tidak tahu, dia sudah sadar belum. Sadar bagaimana? Dia mau melawan aku, dia bukan lawanku. Juga. Kamu nelpon aku lagi buat apa? Dasar, sekarang juga datang ke rumah tua. Suruh balik ya balik. Gue nggak balik. Duh anak baik, asal kamu balik.
Besok gue angkat kamu jadi direktur di proyek, gimana? Oke, gue balik, tapi bukan sekarang. Beneran mau balik? Nggak takut dijebak? Pergi, harus pergi. Kalau nggak pergi, mana tahu musuhnya pakai jurus apa? Ya, Nona Su, gue batalkan semua kerjaan gue. Nungguin kamu seharian. Chen Yuan, kamu kesini buat apa? Tentu mau ketemu kamu. Tuan Chen. Nona Su nggak suka disentuh orang. Sudah dengar Nona Su punya orang hebat di sampingnya. Hari ini ketemu. Memang luar biasa. Sili. Mei Siuk sini. Kok pulangnya malam banget sih? Bikin papa khawatir nih. Bicara ya bicara, jangan pegang-pegang. Merinding gue. Kalau bukan karena Bos Chen suka sama kamu, gue udah buang kamu buat dapetin keuntungan. Waktu itu ada kesalahpahaman antara Bos Chen sama kamu. Jadi, Bos Chen datang sendiri. Piet minta maaf ke kamu. Bos Chen nyuruh orang culik gue. Itu salah paham? Waktu itu kalau bukan karena Suyan, mungkin gue nggak bisa berdiri di sini hari ini. Nona Su. Gue minta maaf buat kejadian waktu itu. Dan udah gue hukum anak buah gue. Moga Nona Su bisa maafin gue. Jangan. Kalau hari ini cuma buat minta maaf, nggak usah. Kita masih ada urusan. Ayo. Zi, kembali sini. Di Bos Chen. Si brengsek itu nggak tahu diri. Tenang aja. Asal Anda mau danain. Gue bakal bikin Anda dapetin yang diinginkan. Wei. Mama bilang, dengar-dengar. Chen Yuan suka menyiksa wanita. Suzy pasti mati. Besok aku ingin melihat Suzy dalam keadaan tersiksa. Hari ini departemen proyek. Tidak tahu apa Jiang Weiwei akan membuat masalah baru lagi. Tapi, untung ada kamu, aku jadi lebih tenang. Halo bos. Ada Anda mencari saya? Baik, Anda di mana? Di lantai atas. Kamu mengikutiku. Baik, aku segera naik. Yo Emilia. Ya. Kapan kamu jadi begitu akrab dengannya? Meskipun ini bukan saat yang tepat untuk membuka identitas, tapi aku tidak bisa membiarkan Nona Su diperlakukan semena-mena. Lebih baik Haryomi dulu untuk menjelaskan. Dia sebelumnya bilang ingin terus berlatih bela diri denganku. Baiklah, kamu pergi saja, aku juga sudah belajar beberapa jurus bela diri untuk menghadapi Jiang Weiwei. Sudah lebih dari cukup. Baik. Kalau bukan untuk proyek, aku tidak akan datang ke hotel malam-malam seperti ini. Kenapa penanggung jawab proyek ini belum datang juga? Terima kasih. Suzy, untuk pertunjukan bagus hari ini, aku sudah melakukan banyak persiapan. Nanti, kamu tunggu saja jadi terkenal. Nona Su. Apa kamu merasa pusing? Pals. Aku konfirmasi sekali lagi, kamu benar-benar ingat aku? Tadi aku belum cukup memukul ya. Mau lagi? Saya belum. Bos tenang saja, di depan orang lain. Aku pasti akan berpura-pura tidak mengenalmu. Sampai urusan 3 tahun lalu selesai.
Tidak tahu juga bagaimana urusannya sekarang. Halo, Mama. Suzy sudah dibawa ke kamar oleh Chen Yuan. Dia pasti mati. Kamu tunggu sini. Aku akan pergi lihat. Yuzi, jangan salahkan aku. Salahkan saja ayahmu yang tidak berguna. Yang seharusnya disalahkan adalah kamu. Nona Su. Bangun. Suyan. Aku sangat tidak nyaman, tolong aku, mohon. Nona Su. Kamu harus mengendalikan diri. Aku akan mengantarmu rumah sakit, oke? Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku panasan. Jadi, Nona Su. Kamu benar-benar tidak mau mengendalikan diri? Dan tidak mau ke rumah sakit. Tolong aku. Nona Su. Maaf. Kamu gila ya? Kenapa kamu bawa jarum? Kamu reinkarnasi dari Romomo ya? Tidak bisa mengendalikan diri, dan tidak mau ke rumah sakit. Anda. Dia masih hidup atau sudah mati? Dia. Aku sebentar. Mengingat kamu sudah menyelamatkanku, urusan kamu menusukku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Bagaimana dengan orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau bukan karena Jiang Weiwei mengikutimu, aku tidak akan tahu kamu dalam bahaya. Mengikutiku, dia ingin memainkan skenario expose media. Kamu tahu apa yang dia inginkan? Di skenario drama yang klise, selalu seperti itu kalau kamu pernah menonton. Kamu pasti tahu. Oh. Mereka berdua cukup cocok. Sebentar lagi, kita akan menonton pertunjukan yang menarik. Ini kamarnya. Di sana. Benar-benar memelukkan keluarga kami, Lao Zhang. Wei Wei. Jangan rekam. Wei Wei. Bukannya yang bergaul dengan pria itu Suzy? Kenapa jadi Jiang Wei Wei? Tak tahu. Lelaki ini kelihatannya agak familiar ya. Ya ampun. Itu bos Chen dari grup Hong Yuan. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Ayo kita pergi. Wei Wei, cepat bangun. Ibyo. Kenapa aku di tempat tidur? Huzi mana? Lagi-lagi digebukin si anak perempuan itu. Dia tahu semuanya. Ayo, kita pulang dulu. Kalau tidak segera pergi, Chen Yuan akan bangun. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Ayah, kenapa kamu memukulku? Padahal jelas-jelas si anak perempuan itu. Yang Gator Wei Wei. Wei Wei tidak salah kok. Kamu ngerti apa? Dia manggil sekelompok wartawan untuk foto-foto, tapi mereka tidak berani melawan Bos Chen. Makanya masalah ini bisa diredam. Tapi apakah Bos Chen akan membiarkan kita? Si Chuming Yuan Ajiyo. Apa hebatnya dia? Kamu pikir Bos Chen cuma bos biasa? Jiang Wopian. Kamu takut banget sama Chen Yuan ya? Kamu si imut-imut, berani juga datang ke sini. Kenapa aku tidak berani datang? Ini rumah tua keluarga Su, kalian bertiga. Nempel terus di sini. Kamu. Kamu? Apa tamparan kemarin masih terasa enak ya? Oh, jadi kamu yang bikin aku pingsan. Ayah, kamu harus membelaku. Mereka berdua kerja sama buat ngatur aku. Maksudku, kenapa harus membantu anak kesayanganmu ini?
Ternyata, sudah lama dekat. Enak kesayangan APA. Ini cuma sampah yang tidak tahu malu. Siapa yang mau jadi anak kesayanganmu? Cuma Jiang Weiwei. Otak babi kayak gini, baru anak kandungmu. Kamu bilang siapa otak babi? Otak babi, baru aja bilang langsung lupa. Kamu benar-benar melawannya. Kamu sudah melawan Bos Chen. Masih berpikir bisa lolos begitu saja. Nanti, jangan harap kamu akan meminta Chuenku. Di kota Lu. Belum ada yang berani menyentuhku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma bodyguard biasa. Berani melawan orang seperti Bos Chen. Melawan Bos Chen di kota Lu. Sangat berkuasa. Bahkan anak muda keluarga He pun tidak takut. Chen Mingyuan ini. Bagaimana bisa berhubungan denganku? Sertifikat properti ini atas namaku, kalian bertiga. Sudah tinggal di sini cukup lama, sudah cukup baik. Kalian bertiga, sekarang, segera, pergi. Keluar dari sini. Kami tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mau apa? Kamu sudah melawan Chen Yuan. Sebagai anaknya, aku harus membantumu. Buang semua barang mereka bertiga. Baik. Kamu anak tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, kenapa kamu membalas budi dengan kejahatan? Kamu sekarang seperti ini. Cocok jadi anjingnya Chen Mingyuan. Cepat pergi. Anak perempuan sialan, kamu tunggu saja. Kamu bagaimana? Kalau memang suasana hati tidak baik, kita. Tidak apa-apa. Mereka sudah diusir, sekarang hatiku sangat senang. Tapi mereka tetap keluarga yang punya hubungan darah denganmu. Lalu bagaimana? Orang yang paling menyayangiku seumur hidup adalah ibuku. Kemudian dia meninggal karena sakit. Jiang Guoqiang segera menikahi wanita lain. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Seumur hidup, benci orang yang menipumu. Aku Suzy, seumur hidup benci orang yang menipuku. Haruskah aku mengungkapkan identitas padanya? Kalau tidak bilang sekarang, apakah dia akan membenciku nanti? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Sebenarnya, kamu ingat, aku pernah bilang padamu. Aku ingat sedikit, hal-hal sebelumnya. Aku ingin melihatmu. Halo. Apa? Chen Yuan pergi ke keluarga Su. Baik, aku segera datang. Bos Chen, kehadiranmu sangat dihormati. Mungkin dia datang untuk membuat masalah lagi. Nona Su, mungkin ada kesalahpahaman hari ini. Selain ada urusan besar yang ingin kubicarakan. Aku juga ingin meminta ayahmu menjadi saksi. Saksi? Saksi apa? Apa yang kamu lakukan? Keluarkan tanganmu. Zhang Gan Taekong. Asalkan kamu, Susi, mau menikah denganku. Aku pasti bisa. Menyelesaikan masalah mendesak keluarga Su. Kamu gila ya? Z. Bos Chen benar-benar serius. Bisa membuat Bos Chen tertarik. Ini adalah kehormatan besar bagimu. Seseorang yang mencoba menculikku dan melanggar privasiku. Sekarang malah bilang ingin menikahiku. Aku pikir kamu benar-benar gila. Hai. Aku tahu kamu bisa mengendalikan segalanya di kota ini. Tapi semakin besar kekuasaanmu, semakin kamu harus menjaga wajah, kan? Apa maksudmu? Kebetulan, di ponselku ini, ada beberapa foto Bos Chen dan Nona Jiang Weiwei. Jika Bos Chen tertarik, aku tidak keberatan untuk menunjukkannya padamu. Berani sekali kamu. Selama Nona Su tidak mau melakukannya, siapapun yang memaksanya, dia tidak akan melakukannya. Selama aku, Suyan, masih ada. Aku pasti akan melindunginya dengan baik. Baik. Cepat. Kamu luar biasa, aku bahkan ingin merebut.
Nona Su Deraimo. Chen Yuan. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ini lagi. Jika ini terjadi lagi. Foto-foto itu, aku tidak yakin. Apakah akan sebar atau tidak? Anak nakal, berhenti. Aku suka. Semenjak sushi ini. Semakin dia melawan. Semakin aku bersemangat. Bos Chen. Ini terpikir. Cara untuk menghadapi si gadis itu. Besok lusa. Ada acara makan malam bisnis, bawa dia ke sana. Aku sudah punya rencana. Bos Chen, tenang saja, urusan ini. Serahkan padaku. Aku hanya ingin melihat Chen Yuan dan Jiang Guoqiang ini. Aku langsung ingin, kasih mereka 2 pukulan. Belum lagi orang yang awal seperti ini. Aku benar-benar tahu. Kamu benar-benar tidak khawatir Sub 039 S akan membebani bantuanmu? Daripada khawatir, aku lebih sedih. Karena Sub 039 S ini adalah peninggalan ibuku. Tapi tenang, aku pasti akan membuat Sub 039 S bangkit kembali. Baik, aku percaya padamu. Sebelumnya kamu bilang, kamu masih ada sesuatu. Ingat. Ini bilang aku. Apa itu? Lin Yuan, benar-benar kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku sudah mencari kamu selama 3 tahun. Lin Yuan, matamu terus berkedip. Ada masalah APA? Kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu jelaskan padaku? Ya, Kenapa dia harus menjelaskan padamu? Justru kamu yang harus menjelaskan kenapa kamu tinggal bersamanya. Dia sebelumnya kehilangan ingatan, kalau bukan aku yang membawanya pulang. Dia sampai sekarang masih tidak punya rumah. ya, benar begitu. Bukan, kamu siapa? Kamu terus bertanya padaku. Baik. Sudah. Suyao. Ada apa? Kita bisa berdua saja, ya? Nona Su, aku ada sesuatu, mau bicara dengannya. Tunggu aku ya, sebentar. Jangan pernah kembali lagi. Jiang Guoqiang, aku beritahu kamu. Kalau kamu berani telepon aku lagi, aku akan putuskan jalanmu. Apakah kamu tidak ingin tahu, setelah Sui meninggal, apa yang dia tinggalkan untukmu? Kamu yang fungsinya seperti kamu. Besok malam jam 8, pesta. Kalau tidak datang, jangan harap bisa mendapatkannya. Orang tua ini sedang main apa lagi? Kamu masih berani pulang. Bukan, itu cuma adik teman baikku. Sudah lama tidak bertemu. Adik teman baik atau adik kandung? Hubungannya sangat baik. Oke, cari adikmu, aku pergi dulu. Bahkan tanpa dia di sampingku, aku tetap bisa mengambil barang ibuku. Si, kamu datang. Aku tahu, kamu pasti akan menepati janji. Yang baik. Barang yang ibuku tinggalkan untuk mana? Jangan buru-buru, ikut aku masuk dulu. Jangan sentuh aku. Nona Su, kita memang punya jodoh. Aku mengadakan pesta di sini, menjamu para tokoh terkenal di Lucheng. Tak disangka kamu juga datang. Jiang Guoqiang, apakah sebenarnya tidak ada barang yang ibuku tinggalkan? Haha, baru sekarang kamu sadar, sudah terlambat. Perempuan sialan, berani mengejar aku. Mau lari, hari ini kamu pasti mati. Tolong aku. Kamu lagi, minggir. Jiang Guoqiang, baru berapa hari? Sudah mulai mengatur anak lagi. Luka sudah sembuh, luka sakit ya? Mengatur apa? Dia tidak enak badan. Bos dan baik hati menolongnya. Dia tidak terima. APA aku tidak boleh mendidiknya? Alasan ini, sekarang saya tidak percaya. Kenapa dia lagi selalu mengacaukan rencanaku? Bos Chen. Kalau ada lagi next time, yang kamu cedera, bukan hanya tanganmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani ganggu bos Chen kami.
Bikin kamu tidak bisa makan. Jangan siang. Kesempatan sudah kuberikan, kamu malah merusaknya. Bagaimana kamu akan memberikan penjelasan padaku? Bos Chen, tolonglah. Semua itu karena wanita itu. Mengacaukan rencanaku, padahal aku hanya ingin membantu Anda. Cari seseorang untuk menyelesaikannya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Kenapa detak jantungku begitu cepat? Panas sekali, siapa yang menutupiku? Suyan. Sebenarnya kamu cukup cocok dengan seleraku. Kali ini kamu diberi obat apa lagi, sampai bicara ngawur. Lagi-lagi meraba-raba aku. Baik. Kalau begitu, hanya bisa mengambil langkah ini. Siapa yang tanya? Suyan, kamu duduklah. Nona Su, kamu sudah bangun. Kamu membuatku seperti kepiting, apa yang kamu lakukan? Tadi malam kamu tidak bersih, aku hanya bisa mengambil langkah ini. Aku seorang perempuan, apa yang tidak jujur dariku? Kamu menarik tanganku. Lagi berapa aku? Sudah. Yang satu. Bantu aku lepaskan dulu. Oh, baik. Itu. Tidak, lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri lagi. Itu, kamu dan Yo Yu. Kapan hubunganmu begitu baik? Aku dan Yo Yu sudah lama kenal. Kami adalah teman seperjuangan. Hanya saja, memang karena aku sebelumnya kehilangan ingatan. Selalu tidak ingat, tapi untung ada dia yang mencari orang untuk membantu aku kuntur. Aku baru ingat semuanya. Oh iya. Nama asliku adalah Hilin Yuan. Namanya cukup bagus. Selain hal ini, ada lagi yang ingin kamu katakan padaku? Ada, tentang Suyao. Yo Suyao sebenarnya adalah adik perempuan Yo Yu. Sejak kecil aku selalu merawatnya seperti adik kandung. Kamu menganggapnya seperti adik kandung, dia. Tapi aku tidak menganggapmu sebagai kakak kandung. Aku tidak peduli apa yang ada di pikirannya, yang pasti. Aku tidak akan mengubah pikiran yang ada di hatiku. Kamu tidak masih marah padaku, kan? Aku marah. Kenapa aku harus marah? Lagi pula aku adalah bodyguard Yu. Tidak menjalankan tanggung jawab untuk melindungimu. Suyan, kamu kayak kayu ya? Sebenarnya kali ini hampir membuatku kehilangan sesuatu yang paling penting bagiku. Apakah dia sudah mengungkapkan perasaannya padaku? Aku bilang kamu. Kamu tidak suka. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu suka. Sekarang aku tidak suka lagi, sebelumnya aku membantumu. Kamu juga membantuku, sekarang kita sudah tidak saling berhutang. Dan sekarang ingatanmu juga sudah pulih. Cepat pindah dari rumah kami, kartu itu juga kamu ambil. Tapi bagaimana dengan keamananmu? Kodok berkaki 3 susah dicari, tapi bodyguard berkaki 2. Banyak sekali. Lagi pula, Chen Yuan pasti sekarang sudah membencimu. Aku tidak ingin mendengar hal itu sendiri. Aku tidak pergi. Tapi sekarang jika aku melihatmu, aku akan merasa sangat canggung. Hilin Yuan. Atau Su, aku harus memikirkan hubungan kita. Atau Su, aku hanya terbiasa. Bukan benar-benar menyukai. Aku masih ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Susi. Mari kita menikah. Apa yang kamu katakan? Kamu terlalu banyak nonton drama cengeng, ya? Tidak. Bukannya kamu bilang kamu menyukaiku, lalu ciuman pertamaku juga untukmu. Kamu seorang CEO besar. Harus bertanggung jawab padaku, kan? Bukan, tadi kan kamu yang aktif menciumku. Kamu ini kok tidak tahu aturan, sih? Baiklah, aku juga akan membiarkanmu tidak tahu aturan sekali, ya.
Baik, aku akan membuatmu merasakannya dengan baik. Aduh, sakit. Pendaftaran nikah kan harus reservasi dulu? Masih sakit, ya? Ham. Udah lama banget liatnya, berhenti dong. Lihat aja kenapa. Gak ada larangannya kok, lagi pula. Aku suka lihat istriku. Kasih aku aja dong. Ngapain sih bikin garing gitu, bikin keringetan aja. Belajar dari internet, emang efektif? Kasih reaksi dong. Tolong dong. Mulai sekarang, ini aku yang pegang. Oke. Oke deh. Baik. Boleh. Sekarang puas kan? Ham. Dasar kamu si imut. Ngapain sih? Dasar kamu si imut nggak tahu malu. Kamu bikin Wewe malu, nggak cuma itu. Di jalanan, kamu malah mesra-mesran sama bodyguard kamu sendiri. Kamu bikin muka keluarga Su jadi jelek, iya. Baru beberapa hari nggak ketemu, udah mulai berani berbuat mesum. Ngapain sok suci? Awas ya, bicara yang sopan. Gak usah salahin aku kalau gak sopan. Kamu, di siang bolong. Kamu mau mukul orang ya? Iya, laki-laki mukul perempuan, ngapain sih? Kamu berani mukul aku? Aduh, tanganku ini kayaknya kebanyakan pegang HP. Iya. Kayaknya akhir-akhir ini nggak begitu lancar. Maaf ya. Suji, kamu berani sama mamaku? Tunggu papa tahu, kamu bakal menyesal. Aku nggak cuma mukul dia, aku juga mukul kamu. Kalian, Aku kasih tahu ya, kita berdua sekarang udah resmi jadi suami istri. Sayang, ayo kita pergi. imut. Yes, Hilin Yuan, kamu lihat nggak? Ekspresi mereka tadi kayak habis makan kepiting. Beneran puas banget. Barusan kamu apa? Hilin Yuan, Bukan itu, yang tadi. Yang mana? Yaitu tepat sebelum kamu mengancam mereka, kamu bilang. Yang itu. aku tadi cuma mau kasih mereka sedikit kejutan kecil. Ji. Terima kasih sudah percaya aku. Aku pasti tidak akan mencobamu. Begitulah keadaannya, Bos Chen. Suji dan bodyguard Naya sudah mengurus surat nikah. Pasti sudah tidak jelas sejak lama. Anak perempuan sialan itu sama seperti ibunya. Padahal dia sendiri jahat, tapi masih meremehkan orang lain. Zhang Guoxiang. Waktu itu, kamu bilang dengan yakin. Asalkan bisa menyelesaikan bodyguard di samping Suji. Aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi sekarang sepertinya tidak begitu. Bos Chen, aku juga tidak menyangka anak perempuan sialan itu berani sekali. Berbalik langsung mengurus surat nikah. Aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi, yang terakhir. Bos Chen, mohon kasih ayahku kesempatan. Dia selalu setia padamu. Kalau begitu, sekarang aku mau kamu. Tidak berlebihan kan? Nangis apaan? Kamu ikut Bos Chen. Apa kamu merasa tidak enak? Bagaimana kamu bisa mengirim Wewe ke Ranjang Chiming Yuan? Kamu lihat. Wewe kita disiksa sampai begini. Kamu ngerti apa? Kalau aku tidak setuju, investasi tidak dapat, belum lagi. Akan dibalas oleh Chen Mingyuan. Nanti, kita berdua akan kena. Kamu juga tidak seharusnya membiarkan Wewe disiksa. Suzy si manis ini. Aku tidak akan memaafkannya. Wei, kamu baik ya. Kali ini, bisa menyelamatkan keluarga Jiang dan investasi. Semua berkat kamu, ayah akan ingat. Yang kabarkan Chen Mingyuan. Nanti kamu ikut dia, keuntungan tidak akan kurang. Nah, gitu dong.
Ayah ada urusan, kamu istirahat yang baik ya. Suzy, si manis itu, aku ingin dia mati. Wei, tenang saja, Mama punya cara. Apa caranya? Selesaikan dulu bodyguard wanita ITU. Selama dia tidak ada, Suzy itu tidak ada artinya. Dan aku dengar, bodyguard itu dekat dengan Yoemyu dari grup Yo. Hubungan mereka tidak biasa. Asal kita bisa membuat Yoemyu terluka. Nanti dia akan pergi menyelamatkan Yoemyu. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerahkan Huzi kepada Chen Mingyuan. Bagus sekali. Daripada dia mati, lebih baik dia merasakan penderitaan yang aku alami. Uang ini untuk membeli setengah nyawa Suzy. Garis otot ini memang indah. Kamu bilang, kapan kebiasaanmu ini bisa berubah? Ada apa? Aku lihat saja tidak melanggar hukum, belajar darimu. Kemampuan belajarmu memang bagus. Kok rasanya sedikit mengejekku ya? Tidak, aku tidak. Aku lihat. Itu Yoemyu. Anak kurang ajar, tidak di samping juga tetap jadi lampu merah. Hei, kamu. Kak Lingyuan, kakakku kecelakaan. Bisa datang sebentar? Jangan panik, kamu di mana? Aku segera sana. Ada apa? Yoemyu kecelakaan, aku harus ke sana. Kalau begitu kita pergi bersama. Kalau Zi melihat Yosuel juga di rumah sakit. Bisa-bisa bertengkar, lebih baik aku hindari masalah. Sekarang sudah larut, kamu tetap di rumah saja. Tidur yang nyenyak, siapa yang bilang mau persiapan baik-baik? Untuk menghantam grup Hong Yuan? Baiklah. Kamu jaga dirimu sendiri ya. Baik. Kak Lingyuan, kamu datang. Aku sangat kaget. Aku pikir kakakmu. Bos, bercanda apa? Aku gak pernah bersama pemudahi ini. Bagaimana mungkin mudah mati? Jangan bicara buruk. Kalau bukan karena aku di sampingmu, reaksi cepat, kakimu yang lain juga akan terluka. Baiklah, yang penting tidak apa-apa. Tapi aneh juga. Aneh apa? Mobil yang menabrak kakakku itu sebenarnya sudah lama parkir di pinggir jalan. Tidak ada yang aneh. Sepertinya sengaja menargetkan kakakku. Kamu bilang, mana mungkin kebetulan seperti ini? Tidak baik. Aku pulang dulu. Zi, kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Lebih baik tidur dulu sendiri. Su Shiyi, Kamu datang untuk apa? Di sini tidak menyambutmu. aku datang hari ini bukan untuk kamu menyambutku. Aku punya hadiah besar untukmu. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Suamiku ada di atas. Suami, cepat turun sebentar. Sekarang ini, bukannya dia di rumah sakit? Bawa pergi. Zi, siapapun yang membawamu pergi, jika berani menyakitimu sedikit saja, aku pasti akan membuatnya menyesal masih hidup. Yoemyu, bantu masuk. Lepaskan aku. Sayangku, kamu juga mengalami hari ini, suami sampahmu tidak ada. Bukanlah sekarang aku yang mengatur semuanya? Suzy, lama tidak bertemu ya. Keda, bertemu lagi. Chen Mingyuan. Jika aku hilang, pasti akan ada orang yang segera mencariku. Kalimat dan kali. Kamu bilang suami sampahmu itu?
Dia memang cukup tangkas, tapi tetap saja sampah yang tidak berguna. Di kota ini, siapa yang bisa melawanku? Chen Mingyuan. Bos Chen, di kota ini, masih ada yang berani melawanmu? Bodyguard Suji Yitiu. Hanya pria liar yang dia temukan di jalan. Jiang Weiwei ini sudah berhubungan dengan Chen Mingyuan. Ah, dibandingkan Sushi, kamu lebih membuatku senang. Baik di atas ranjang maupun di luar ranjang. Kamu ketawa apa? Ketawaan kebodohanmu. Bos Chen, lihat dia. Sudah diambang kematian masih berani menertawakanmu. Aduh. Tidak apa-apa, malam ini kita bermain pelan-pelan. Chen Mingyuan, kau pikir kota Lu hanya milikmu seorang? Apakah kau belum pernah mendengar nama keluarga He? Suamiku adalah pewaris keluarga He yang terkenal. Katanya tidak ada yang pernah melihat wajah asli pewaris keluarga He. Gunakan namanya untuk mengulur waktu. Kau bilang pewaris keluarga He? Sudah kubunuh 3 tahun yang lalu. Aksi. Apa yang kau lakukan? Sushi, kau sudah mati. Berteriak sekeras apapun. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Benarkah? Kau baik-baik saja? Saran saya, lepaskan dia segera. Kalau tidak, aku akan membuat kedua keluarga kalian tidak punya tempat di kota Lu. Kau mencari Kimation sendiri. Dengan sampah sepertimu, berani melawanku? Coba tanya-tanya, di kota Lu ini. Siapa yang bisa mengalahkan Chen Mingyuan? Aksi. Jangan bergerak, pesaka tidak pandang bulu. Tenang dulu. Mari kita bicara baik-baik. Letakkan pisau dulu. Lepaskan. Bisa, asal kau penuhi satu syaratku. Baik, apa syaratnya? Sekarang juga, datang ke sini dan sujud kepada Bos Chen. 3 kali dengan suara keras. Jangan berlutut, mereka tidak akan menepati janji. Sujit. Aku lihat siapa yang berani kayak menghormati keluarga He. Hahaha. Apa yang kau lakukan? Pesannya berakan. Kira-kira Suji. Berapa lama dia bisa bertahan? Buruk, Nona Su pingsan, harus segera dibawa ke rumah sakit. Dokter. Racun apa yang dia dapatkan? Kenapa sampai sekarang belum sadar? Racun ini belum pernah kami temui sebelumnya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, sepertinya. Kemungkinan dia bangun sangat kecil. Tidak mungkin, dia pasti baik-baik saja. Kak Ling Yuan, jangan seperti ini. Dokter juga sudah berusaha semampunya. Zi. Bangunlah. Bangunlah, ya? Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku sudah berjanji tidak akan meninggalkanmu sendirian di rumah. Aku gagal menepati janji itu. Bangunlah, ya? Bos, bukankah dokter sudah bilang? Taiyuan capian gan kali ani kagak beranda. Dia tidak bilang tidak akan bangun. Lagi pula, obat untuk menyadarkan sudah diberikan. Pergi. Cepat cari tabib MA, cepat.
Jika tidak ada masalah, dia akan bangun hari ini. Tapi, racunnya belum sepenuhnya terbuang. Lin Yuan, kamu harus merawatnya dengan baik. Besok jam ini aku akan datang lagi. Terima kasih, Pak Emma. Kita sudah berteman lama, ngapain bilang terima kasih? Aku pergi dulu. Pak Emma, aku antar kamu. Sue Yao, tolong jaga si ya. Aku juga antar Pak Emma. Kenapa Kak Lin Yuan begitu peduli padamu? Apa yang dia lakukan untukmu, aku tidak pernah berani membayangkannya. Aku sangat iri padamu, bahkan sedikit cemburu. Pak Emma ini, aku baik-baik mau mengantarnya. Tapi dia bilang, lebih baik diam di sini saja. Aku hanya sementara lumpuh, bukan selamanya. Kak, kamu bisa bedain nggak sih? Perhatian sama jijik. Pak Emma hanya ingin kamu istirahat lebih banyak. Entah otakmu ini bagaimana sih? Bagaimana bicara sama kakakmu? Shui Yao, lihat. Jari-jari Nona Su sepertinya bergerak. Zi. Aku bahkan tahu baik-baik saja, hampir mati karena kebisinganmu. Bos Yo juga ada di sini. Nona Su, kamu pingsan semalaman. Hampir membuat bos kami ketakutan, lihatlah sikap bos ini. Jangan-jangan dia sudah jatuh cinta padamu? Yo MU, aku dan si sudah menikah. Aku tidak salah dengar kan? Menikah, bos? Kamu sudah jadi orang yang sudah menikah. Tidak mungkin, Kak Lin Yuan. Bukannya dulu kamu bilang mau menikahiku? Kok bisa ingkar janji? Sue Yao, ngapain sih? Bos dan Nona Su sudah menikah. Kamu gini. Nggak malu, ngapain lagi sih? Aku ngapain? Aku nggak terima, kan aku yang kenal duluan. Kak Lin Yuan, aku suka dia selama ini. Harusnya kan aku yang dinikahi. Terus, kamu kan kakakku. Nggak belain aku malah ngambil pihak orang lain. Jangan. Mereka sudah menikah, suami istri yang sah. Kamu ribut gini. Nggak malu ya? Kamu marahin aku? Kamu nggak pernah marahin aku sebelumnya. Su Shiyi. Kak Lin Yuan itu orang yang bertanggung jawab. Dia baik sama kamu, semata-mata karena niat baik. Jangan harap kamu bisa merebutnya sepenuhnya. Zi. 2 hari ini, kamu istirahat dulu ya. Yo Sue Yao cuma belum bisa menerima sekarang. Jangan dengan dia. Lin Yuan. Barusan mereka bilang, kamu baik sama aku cuma karena tanggung jawab. Bener nggak? Yo Sue Yao, itu di sana. Nggak usah dipikirin, dia cuma ngomong sembarangan. Aku cuma nanya, bener nggak? Aku suka kamu. Suka banget, bener-bener suka. Pals. Kamu bilang kenapa yang selalu terluka itu kita? Siapa bilang kita? Oke, yang selalu terluka itu aku, gitu ya? Aku baik hati mau menghibur Sue Yao. Dia malah bilang aku pria lurus banget, nggak ngerti apa-apa. Bahkan kakiku yang sehat ini, dia tendang. Bukan aku yang bilang, kamu bener-bener CEO paling sial di kota lu. Kamu malah nyalahin aku. Pals. Kamu sebenarnya suka nggak sama Nona Su? Kalau nggak suka, ngapain aku nikah sama dia? Lagian kita berdua udah. Udah kayak gini aja. Ini kamu nggak ngerti, suka ya harus langsung bilang. Ini harus langsung, oke? Kamu bener banget. Aku langsung sekarang. Tunggu dulu. Biarkan dia sendiri, oke? Kamu terlalu polos, bahkan lebih polos dari aku. Kalau aku tidak polos, apakah aku akan menyukaimu? Kamu bilang aku dulu sulit dapat pacar. Aku tidak suka cowok. Halo, ada apa? Perusahaan ada masalah. Sudah ku bilang, aku ingin sendiri, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Bos Yo, ini Anda. Aku kira dia. Suzong, bisakah saya minta bantuan Anda? Bos Yo, silakan. Yo Group terus ditekan oleh Hong Yuan. Ditambah aku terluka, tidak bisa memimpin perusahaan. Chen Mingyuan, semakin merajalela. Meskipun kita sudah menandatangani kontrak. Tapi sementara tertunda. Sekarang rantai keuangan juga putus, aku khawatir.
Yo Group tidak bisa bertahan. Yo MU. Zi juga punya masalah sendiri. Begini. Ambil dulu kartu ini. Tidak perlu, Bos Yo. Tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk Anda. Tenang, aku pasti akan mencari cara untukmu. Xiaolin, bantu aku menyuntikkan dana ke Yo Group. Ingat, jangan sampai identitasku terbongkar. Jika Hong Yuan Group menghubungimu, jangan merespons. Sudah. Apa rahasianya yang tidak aku ketahui? Halo, Bos Chen. Orang yang Anda suruh cari sudah saya temukan. Sekarang ada di rumah sakit. Bersama Putri Su. Baik, dua orang ini, jangan lepaskan. Terutama pria itu, aku mau nyawanya, seperti 3 tahun lalu. Menangani anak yang mengganggu itu. Ya. Hei. Kakak, Sueo, kenapa kamu datang? tidak ada, cuma mau melihatmu. Sueo, aku tahu kamu sedih. Tapi dia sudah menikah, kamu harus menerima kenyataan. Iya Sueo, masih banyak pria baik di dunia ini. Nanti, saya akan memperkenalkan beberapa. Yang lebih baik dari si brengsek itu. Sudahlah, lama. Yang bisa kamu banggakan cuma keahlianmu dalam pengobatan. Bahkan kamu mau memperkenalkan pacar buat adikku, kamu percaya nggak? Sueo, pulanglah, di sini ada aku. Tenang saja. Yo Sueya. Kamu kok datang? Aku mau melihat Nona Su, sekalian mengantarkan obat. Nona Su, kejadian yang lalu itu salahku. Semoga kamu tidak memikirkannya. Tunggu dulu. Ada apa, Pak Ima? Pak MA, aku lagi kambuh penyakit kerjaan, biar aku periksa ke dokter. Obat apa yang diberikan untukmu? Ada masalah dengan obat ini? Ini tidak benar. Obat ini bukan untuk Nona Su. Sebenarnya, obat ini hanya akan merugikan Pak MA. Beri aku obatnya, aku akan pergi ke dokter untuk memeriksanya. Obat ini, aku bawa untuk seorang perawat yang kakinya terkilir. Dia masih menungguku di bangku panjang di lorong. Tadi saat aku lewat, tidak melihat apa-apa. Sueyao, kamu pasti salah, sebenarnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sudah kubilang, obat ini aku bawa untuk membantu orang lain. Sekarang kamu menuduhku seperti aku sengaja mengganti obat. Untuk menyakiti Nona Su? Sueo. Lin Yuan, dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin tahu situasinya. Aku akan menyelidiki hal ini sendiri. Tidak perlu ada yang campur tangan. Aku Joshua, tidak akan melakukan hal yang kotor seperti itu. Pak Emma bilang, kamu bisa pulang dan istirahat sekarang. Masalah di rumah sakit ini tidak sederhana, aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Tapi, kamu tidak berniat untuk meminta maaf pada Sueo? Kamu tidak keberatan aku pergi menemuinya. Aku memang sedikit kesalahan. Sebenarnya sikapmu dan Pak MA adalah tidak percayaan pada Sueo. Maka itu memang salahmu. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan meminta maaf pada Sueyao dengan baik. Su Shiyi, Kalian masih berani datang ke rumahku? Bagus, datang sendiri. Sekalian kita selesaikan semua masalah lama dan baru. masalah lama dan baru APA? Kami datang hari ini untuk urusan penting. Ya, Kak, tolong tanda tangani dokumen ini. Tanda tangan saja. Kontrak pengalihan saham. Kalian ingin mengalihkan saham ke Jiang Kuoqiang. Aku tidak akan menandatanganinya. Lihat baik-baik. Setelah melihat ini, apakah kamu masih tidak mau menandatangani? Kalung ini sudah lama aku cari. Kenapa ada di sini? Sebenarnya, kalung ini adalah pemberian ayah untuk ibumu, tepatnya saat ibumu hampir meninggal. Berikan itu padaku. Jangan buru-buru. Tanda tangan dulu kontraknya, baru aku berikan. Jangan main tenggon. Aku peringatkan kamu. Hati-hati nanti mati tanpa alasan yang jelas. Hanya dengan kalian? Chen Mingyuan saja bukan lawanku.
Jangan gegabah. Aku tidak ingin kamu celaka. Kamu benar-benar mau menandatangani? Iya, kalung itu milik ibu. Aku harus mengambilnya kembali. Suzy, sudah tanda tangan masih mau mundur? Kembalikan dulu kalungnya padaku. Berikan kontraknya pada kami. Kalung jelek ini, ambil. Kamu. Suzy, mulai sekarang di kota Lu, tidak akan ada lagi grup Su. Ini milik grup Jiang sekarang. Wei, ayo kita pergi. Mereka dibiarkan pergi begitu saja. Mereka memaksa kamu pergi, sekarang memaksa kamu menandatangani kontrak pengalihan. Sepertinya grup benar-benar akan berganti nama. Kalung ini adalah peninggalan ibuku. Aku harus mengambilnya kembali. Selain itu, aku masih punya perusahaan di luar negeri. Krisis Yo yang lalu adalah aku yang menyelesaikannya dengan sumber daya luar negeri. Perusahaan yang menyuntikkan dana ke Yo adalah kamu. Harta yang begitu tebal, tersembunyi sedalam itu. Pasti ada rencana untuk merebut kembali grup Su, ya? Tentu saja. Tapi orang-orang Jiang Guoqian itu juga tidak boleh dibiarkan. Masalah penculikanmu belum selesai. Sekarang mereka punya Chen Yuan sebagai sandaran. Dan Chen Yuan ini tidaklah sederhana. Terakhir kali kamu pura-pura dari luar Gahi. Aku melihat dia tidak hanya mengetahuinya, tapi juga sama sekali tidak takut. Aku berpura-pura dari keluarga Hi. Masa iya kamu beneran putra keluarga Hi? Bukan, kenapa aku nggak bisa jadi putra keluarga Hi? Putra keluarga Hi? Aku cuma baca di novel aja. Putra keluarga Hi itu pasti punya aura yang luar biasa, gagah banget. Aku kurang apa? Kamu jelasin. Bukan. Maksudku, putra keluarga Hi itu pasti kayak orang yang nggak bisa ekspresi, biar bisa ngontrol bawahannya. Kamu sih paling-paling kayak anjing husky berwujud manusia. Kamu kebanyakan baca novel ya? Masih ngomongin ekspresi datar. Berani bilang aku kayak anjing husky berwujud manusia? Kamu berani banget ya? Oke, aku salah. Maafin aku ya. Kalau gitu, kasih penjelasan yang masuk akal. Kemarin, Chen Yuan bikin. Putra keluarga Hi udah mati 3 tahun lalu. Aku rasa dia nggak pura-pura. Dia pasti ada hubungannya dengan kematian putra keluarga Hi. Oke. Analisamu masuk akal. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tunggu aku selesaikan Chen Yuan. Lalu aku akan muncul lagi di kota ini sebagai putra keluarga Hi. Di rumah juga nggak tenang. Tenang aja. Jilan dan Jiang Wei ini nggak bakal berani datang lagi. Kalau mereka berani, pasti nggak bakal lolos. Aku percaya sama kamu. Sekarang yang paling penting adalah minta maaf sama Sui Yao. Sekarang aku bos kamu loh. Oke, dengerin kamu. Kalian datang buat apa? Mau nyalahin aku? Sui Yao, ngomong apa sih? Bos dan Nona Su datang buat melihatmu. Hem. Leheiraku? Atau mau tangkap aku? Nggak apa-apa, Yongyu. Sebelumnya memang kita salah tuduh dia. Sui Yao, waktu itu memang aku terlalu terburu-buru. Tapi aku nggak pernah curiga kamu yang rasanya orang. Dasar cewek, kenapa sih? Pals. Jangan terlalu dipikirin. Dia dari kecil dimanja sama keluarganya, nggak ada niat jahat kok. Semua ngerti. Nih, ini bukti yang aku kumpulin. Rekaman CCTV rumah sakit itu rusak. Aku susah payah memperbaikinya. Kamu ambil buktinya? Ya iyalah, adik kamu ini, meskipun benci buktiin diri sendiri. Tapi, aku tidak bisa membiarkan orang-orang jahat itu menyalahkan segalanya padaku. Lagi pula, adikmu ini sangat pemaaf. Sui Yao, terima kasih. Terima kasih APA, aku hanya membuktikan kebenaranku sendiri.
bukan untuk membantumu, sok sentimental. Halo, apa? Lu Cheng menemukan jejak Chen Mingyuan. Chen Mingyuan berani kembali ke Lu Cheng? Kali ini aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia bisa melarikan diri dengan aman terakhir kali, pasti ada yang membantunya. Kamu bertindak bebas pasti tidak akan berhasil. Tenang saja. Kali ini aku punya banyak informasi dan orang. Tidak akan bertindak gegabah, tunggu aku di rumah. Setelah masalah ini selesai, aku akan kembali. Tapi, Chen Mingyuan punya kekuasaan besar di Lu Cheng. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Zi, bagaimana jika aku benar-benar adalah pewaris keluarga He? Sudah waktunya seperti ini, kamu masih bercanda denganku. Kakak Park. Kakak benar-benar tidak bercanda. 3 tahun lalu, dia kehilangan ingatan karena menjalankan tugas. Sebelumnya tidak memberitahumu. Karena aku kamu merasa menipumu. Bukankah kamu paling benci ditipu? Kamu mencari siapa? Kamu siapa? Siapa yang mengirimmu? Kamu mengkini siapa? Itulah yang mengirimku. Zi, kuasamu, pergi dari pintu belakang. Aku tidak pergi. Pergilah. Cepat, pergi. Hilin Yuan? Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Kakak Park, jangan panik dulu. Kakak pasti tidak akan APA. Mungkin sebentar lagi dia akan kembali. Jika Chen Mingyuan tahu, Hilin Yuan adalah pewaris keluarga He, dia pasti tidak akan membiarkannya. Halo Xiaolin, bantu aku menggunakan semua sumber daya luar negeri untuk menemukan jejak seseorang. Cepat. Nanti aku akan memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Kita akan mencari dia sampai ke ujung bumi. Boss Chen. Sekarang Su Group sudah sepenuhnya di bawah kendali saya. Kedepannya, saya harap Anda bisa terus mendukung saya. Tentu saja, setelah menyingkirkan orang yang paling mengganggu. Yang terpenting sekarang adalah tender. Banyak orang datang kali ini, katanya perusahaan luar negeri Weiran juga sudah tiba di Luchang. Itu adalah perusahaan besar dengan valuasi miliaran. Meski namanya Weiran, tapi perkembangannya sangat pesat, hanya dalam beberapa tahun. Mereka sudah mencapai kesuksesan seperti ini. Katanya bos di balik layar. Sepertinya seorang wanita. Jangan-jangan itu hanya kedok. Mana mungkin seorang wanita bisa membangun perusahaan sebesar itu? Ah. Putrimu Suzy punya kemampuan itu loh. TAPI. Alangkah baiknya jika dia ada di pihakku. Dia mana pantas untuk Bos Chen. Dia dan bodyguard itu memang satu jenis. Tidak layak bicarakan. Dia sudah mati tanpa kuburan. Tata ruang acaranya bagus ya. Ayah. Bos Chen, aku sangat merindukanmu. Mulutmu memang manis. Haha. Ini anak siapa? Berani-beraninya datang ke sini untuk membuat keributan. Siapa aku, bukan urusanmu. Suara ini, kenapa terdengar familiar? Ternyata kamu. Dasar anak nakal. Acara seperti ini, mana mungkin kamu boleh datang mengganggu. Segera pergi. Kenapa harus pergi? Suzy, kamu datang tanpa diundang sudah keterlaluan. Apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Hari ini aku membawa seorang kenalan untuk Bos Chen. Bos Chen. Lama tidak berjumpa. Kamu masih hidup? Kehadiranku pasti membuatmu terkejut ya? Bukan, aku hanya penasaran. Kalian punya hak apa sampai ke sini? Suzy, kamu masih merasa kamu adalah CEO perusahaan besar? Tolong bawa dia pergi dari sini. Bocah nakal, hari ini ada tamu penting, HMPH. Jangan membuatku malu di sini. Aku membuatmu malu? Aku Suzy tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Suzy. Mengingat kita sudah lama kenal, aku baik hati mengingatkanmu. Jangan membuat keributan di sini, kalau tidak
Aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan. Terima kasih atas kebaikan Bos Chen, tapi kamu terlalu terburu-buru. Hari ini aku datang dengan undangan. Dan hari ini, aku juga mewakili perusahaan Weiran. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah perwakilan Weiran? Aku tahu, pasti kamu menggunakan cara yang tidak terpuji untuk sampai ke sini. Jiang Weiwei. Nanti kamu akan menyesal. Weiwei, jangan berdebat dengannya. Aku ingin lihat bagaimana dia membuat kita menyesal. Pada acara tender ini, kami mengundang perusahaan Weiran dari luar negeri. Untuk hadir di sini, sekarang mari kita sambut perwakilan Weiran. Nona Suzy, untuk memberikan pidato. Hadirin sekalian, senang bisa mewakili Weiran hari ini. Untuk hadir di acara tender terbesar di Luoyang. Di sini, aku ingin menyampaikan kepada semua orang. Aku tidak hanya mewakili Weiran, tapi juga CEO Weiran. Bagaimana mungkin kamu CEO Weiran? Ini tidak mungkin. Bocah nakal, kamu punya perusahaan bernilai miliaran? Ini adalah putriku. Dia hanya menakut-nakuti. Sushi, apa aku terlalu baik padamu? Kamu menggunakan cara kotor untuk sampai ke sini. Sudahlah, aku anggap kamu hanya ingin melihat dunia. Tapi kamu berani berbicara besar. Mengaku sebagai CEO Weiran. Siapa yang percaya? Dia bukan. Apakah kamu? Aku bilang, Chen Yuan. Apa kamu pernah melihat dunia? Kalau begitu tunjukkan bukti. Bukti bahwa kamu adalah CEO Weiran. Bukti. Kenapa aku harus membuktikan diri sendiri? Untuk membuat kalian puas? Tidak bisa menunjukkan bukti, membuktikan bahwa kamu sama sekali tidak benar. Kamu memang berbohong, ini akan menjadi tontonan yang menarik, ya. Yuzi ini akan kena masalah. Sushi, kalau kamu mengaku berbohong sekarang, aku bisa mempertimbangkan hubungan kita sebelumnya, memberimu. Dan si bodyguard brengsek ini jalan keluar. Bagaimana kalau aku menolak? Dasar cewek brengsek, Bos Chen. Ini kesempatan untukmu, jangan terlalu sombong. Hei, jangan buru-buru. Kalau aku bilang begitu, pasti ada bukti yang bisa membuktikan identitasku. Nona Su. Kalau kamu berani membohongiku, aku tidak keberatan mengusirmu. Orang itu percaya diri itu baik. Tapi seperti Bos Chen. Itu namanya percaya diri buta. Hei, Xiaoyi. Perusahaan yang menang tender kemarin, aku tidak suka. Batalkan saja. Bahkan proyek tender dibatalkan. HMPH, kamu pikir kamu siapa? Meskipun kamu CEO perusahaan Weiran, kamu tidak punya hak itu. Hello. Ani Chen Mingyuan. APA. Proyek dibatalkan. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar CEO perusahaan Weiran? Chen Mingyuan. Tamparan ini sudah mengenai wajah, sakit tidak? Tender yang bagus ini, sampai sekarang, berubah menjadi pesta makan malam biasa. Nikmatilah sendiri. Chen Mingyuan selama ini sudah melakukan banyak hal buruk di kota Lu. Ini bukti yang kami kumpulkan. Ternyata saat aku menjalankan tugas dulu, aku memotong jalannya. Berkolusi dengan tetangga untuk mencari uang haram. Untungnya aku hanya kehilangan ingatan. Syukurlah aku bertemu dengan Ziku. Kalian berdua terlalu manis, jangan di depan aku dan kakakku. Benar-benar merinding. Masih ketawa, tidak serius sama sekali. Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Chen Mingyuan. Kalau dia tahu pemuda keluarga He ini masih hidup, dia pasti tidak akan diam saja. Kalau begitu aku akan mengatur orang-orang. Kalian sudah punya ide? Tenang, aku akan menyelesaikannya. Kakakmu sudah pergi, ngapain kamu di sini? Ini bukan rumahmu, ini rumah Nona Su. Nona Su saja belum menyuruhku pergi. Benar, aku juga merasa Sueyao di sini baik-baik saja. Kapan hubungan kalian jadi sebaik ini? Kamu ngerti apa? Ini urusan kami para cewek. Selalu ada topik yang tak habis dibicarakan. Aku dulu terlalu kekanak-kanakan, sampai bertengkar dengan semua orang karena seorang pria. Tak kesang ke Zhou Shuiyao. Suatu hari aku berlain dengan perempuan lain. Sueyao, kamu pasti akan menemukan orang yang lebih baik. Apa ini? Ini dulu dipakai ibuku, tapi selalu tidak bisa dibuka. Aku juga tidak tahu isinya apa, jadi disimpan saja.
Kalung yang ditinggalkan ibumu untukmu. Apakah bisa membukanya? USB ini terlihat familiar, sepertinya punya ibu. Zi, saat kamu mendengar rekaman ini, aku mungkin sudah tiada. Jiang Guochang dan Jilan sudah lama bersekongkol dan meracuni makananku sehari-hari. Untuk mengambil alih aset keluarga Su. Aku tahu kematian ibu pasti ada hubungannya dengannya. Tak kusangka di dunia ini ada ayah seperti ini, bersekongkol dengan selingkuhan untuk membunuh istrinya. Dan begitu kejam pada anak kandungnya sendiri. Untungnya kita menyimpan bukti, kan? Dengan bukti, kita bisa menangkap mereka. Ibu di alam baka juga bisa tenang. Kita harus menemukan Jiang Wokyang. Aku akan membuatnya dan Jilan mendekam di penjara selamanya. Posisi ini akhirnya bisa duduk dengan nyaman, haha. Keluarga Su, apa sih? Pada akhirnya, perusahaan jatuh ke tanganku. Hahaha. Sekarang perusahaan harusnya sudah berganti nama. Apa Susi? Sekarang namanya Jiangxi, hahaha. Bagus, begitu mendengar kata Su. Melihat orang bermarga Su, aku merasa jijik. Keluarga Sui menekanku selama bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya bangkit, hahaha. Aku ingin melihat bagaimana kamu bangkit. Anak sialan, siapa yang mengizinkanmu masuk? Satpam. Jangan berteriak. Satpam itu sudah kuselesaikan. Kami dari grup Jiang. Tidak akan membiarkan kalian berbuat semaumu di sini. Benar, kamu sudah menandatangani kontrak pengalihan. Sekarang bukan lagi era keluarga Su. Kalian terlalu naif. Kontrak pengalihan saham. Jika saya setuju sendiri, tentu tidak ada masalah. Tapi jika saya dipaksa, tentu tidak akan berlaku. Hemok Son. Siapa yang bisa membuktikan? Saya bisa. Saya bisa membuktikan si dipaksa untuk menandatangani. Kamu membuktikan, kalian pasti satu tim. Tentu saja kamu akan membelanya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai mati ya. Rumah tua sudah saya pasang kamera pengawas. Hari itu Jiang Weiwei. Bagaimana masuk, dan apa yang kalian lakukan pada saya? Semua terekam dengan jelas. Baiklah, ternyata hari itu kamu berpura-pura. Hapus rekaman itu. Kamu tidak punya hati nurani. Ya. Aku ini ayah kandungmu, kamu tega sekali. Aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Meskipun aku bukan ibumu yang sebenarnya. Tapi aku sudah merawatmu selama ini. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu berani menyebut ibuku. Jiang Wokyang. Saat kamu melaporkanku ke pengadilan, akui dulu kejahatanmu merampok dan membunuh dulu. Apa merampok dan membunuh? Aku tidak mengerti, jangan asal tuduh. Tidak mau mengaku ya? Aku akan memperdengarkan ini. Si, saat kamu mendengar pesan suara ini, aku mungkin sudah tiada. Jiang Guochang dan Jilan sudah lama berkomplot dan meracuni makanan sehari-hariku. Semua untuk merebut aset keluarga Su. Tadi bilang kami asal tuduh. Sekarang merebut ponsel. Mengaku. Omong kosong. Aku tidak mau mendengar suara ini. Tidak boleh ya. Sekarang setiap kali mendengar suara Sui, aku merasa mual. Diam, kamu pembunuh. Tidak berhak menyebut nama ibuku. Kamu tidak mengaku tidak apa-apa, di ponselku ada banyak bukti. Lambat laun kamu akan dikirim ke penjara. Berani menangkapku. Baik. Dulu seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Kamu benar-benar bencana. Wanita ini, aku tidak akan melepaskanmu. Sudah, tidak apa-apa. Jiang Guoqiang dan Jilan. Orang-orangku akan membawamu pergi, kamu tidak akan bisa keluar lagi untuk menyakiti orang. Sudah lelah seharian, lebih baik istirahat di tempat tidur. Aku sekarang tidak bisa tidur, temani aku duduk di sini sebentar. Baik. Su Ziyi, Kenapa kamu?
Kamu bawa orang tuaku kemana? Cepat lepaskan mereka. Jiang Weiwei, kalau kamu datang, aku akan menuduhmu. Karena kamu sangat merindukan mereka. Maka pergilah bersama mereka ke penjara. Dengan alasan apa kamu menangkap mereka ke penjara? Cepat lepaskan mereka. Aku punya hak apa? Dulu, ibumu yang menyuruh Jiang Wokiang membeli obat pada ibuku. Kamu bertanya apa hakku? Itu karena ibumu pantas mati. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu. Tenang, aku sudah menyuruh orang-orangku. Selalu mengawasi Jiang Weiwei. Asalkan dia melakukan gerakan mencurigakan, kita bisa tahu lebih dulu. Lin Yuan, terima kasih. Tanpa kamu selama ini, aku yang harus. Kita sudah suami istri lama, ngomong apa sih? Kita baru saja menikah, apa suami istri lama? Kita paling-paling pasangan baru menikah. Kalau begitu, pasangan baru menikah. Harusnya melakukan hal-hal pasangan baru menikah. Kamu kok tidak serius sih? Aku ngomong apa sih? Pasangan baru menikah, bukankah seharusnya pergi bulan madu? Pergi jalan-jalan? Kita sudah menikah begitu lama. Belum pergi. Kamu sengaja. Aku tidak ngomong apa-apa, kamu yang terlalu banyak mikir. Bulan madu. Orang lain waktu bulan madu. Biasanya setelah menikah baru pergi, cuma kamu. Minta lamaran aja nggak? Siapa yang mau bulan madu sama kamu? Kalau gitu, sekarang juga kelamar kamu. Masa minta lamaran di tempat yang nggak romantis banget gini? Bener-bener nggak romantis? Maaf ya. Nanti setelah semua urusan beres, pasti aku kasih kamu pernikahan yang memuaskan. Hem. Para direktur, Jiang Zong kalian juga sudah ditangkap dan masuk penjara. Kalau kalian masih mau ikut mereka, aku nggak keberatan buat bahas semua hal yang dulu. Aku yakin kalian pasti nggak mau kayak dia, mendekam di penjara selamanya. Wah, Nona Su, kamu ngadain rapat direksi. Masa nggak undang aku, Chen ini? Bos Chen, ini urusan internal grup Su kami. Kamu jangan sok penting banget deh. Santai aja. Aku cuma cari tempat duduk doang. Bos Chen, ini urusan internal kami. Kamu nggak berhak ikut. Sepertinya Nona Su nggak tahu. Waktu ayahmu masih pegang kendali grup, dia sudah kasih semua sahamnya ke aku. Jadi, sekarang aku juga salah satu pemegang saham grup kalian. Jiang Guok yang si brengsek ini, dia punya hak apa nerbitin saham ke orang lain? Loh, Nona Su, tolong jangan marah, rapat ini masih perlu dipimpin sama Anda kan? Iya kan, semua? Chen Yuan, jangan keterlaluan. Sekalipun sekarang kamu salah satu direktur grup Su, aku tetap bisa usir kamu keluar. Kalau begitu, kayak hari ini sampai sini aja. Nona Su, jangan buru-buru pergi dong. Kamu mau apa lagi? Wah, Anda kurang berbakti NIH, saya. Supaya Anda nggak salah langkah, sudah suruh orang jamin. Ayah Anda Kalyur. Dasar menyebalkan. Jangan marah, marah gak baik buat kesehatan. Kalau masih nggak bisa, aku temenin kamu. Nyerahin uang juga nggak bakal hilangin sakit hati. Kamu nggak apa-apakan. Kayaknya aku nggak pukul sekuat itu deh. Kamu pukul sekuat itu? Rasanya semua organ dalam aku mau remuk. Kamu menipuku lagi. Di kantor, aku kesal sama Chen Yuan. Pulang rumah, aku masih kesal sama kamu. Sudahlah. Aku salah. Kamu juga kan lihat. Chen Yuan di kantor itu kelakuannya. Dan juga Jiang Guoqiang. Dia ternyata sudah dibebaskan. Benar, begitu lihat wajahnya, aku langsung merasa jijik. Sepertinya Chen Yuan ini, kalau tidak segera disingkirkan, benar-benar akan jadi masalah besar nanti. Kamu sudah punya ide? Tentu saja. Aku sudah lama menempatkan orangku di dekat Chen Yuan. Waktunya tidak lama lagi. Lin Yuan, sedang apa akhir-akhir ini? Lin Yuan semuanya normal. Tapi Susi sudah mulai bergerak. Dia, apa yang bisa dia lakukan? Dia menghubungi asistennya. Sepertinya ingin mengakuisisi grup Su ke pihak Weiran.
Biarkan saja dia berusaha, lagi pula grup Su cuma cangkang kosong. Apa yang dia inginkan, berikan saja. Dia akhir-akhir ini, sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pesta. Mengundang banyak orang penting di kota Lu. Pesta? Kalau begitu, Pemimpin he pasti akan datang. Kamu yakin hari ini Chen Yuan akan datang? Akan datang, kabar sudah tersebar, dia pasti datang. Benar-benar tidak ingin bertemu siapapun, tapi dia datang. Sayangnya, aku bisa berdiri di sini dengan aman. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Memukulmu memang bisa, tapi aku takut tanganku kotor. Kamu berani? Ini kan tempat umum. Kamu berani memukul orang? Bagaimana kau? Kita tunggu saja. Pesta yang bagus. Ngapain ribut-ribut? Merendahkan citra Nona Su. Wah, Bos Chen. Dia punya citra apa? Lihat saja dia. Sudah menikah dengan bodyguardnya, itu sudah tahu. Dia hanya bisa bersama orang kasar seperti itu. Bau apa ini? Kok bau banget? Kamu datang. Aku kasih tahu, dia setiap hari nggak sikat gigi, kelihatan aja baunya. Siapa yang nggak sikat gigi? Bos Chen bilang aku setiap hari wangi. Kamu mana bisa bandingin sama aku? Bos Chen. Cewek di sampingmu itu. Agak ngejatuhin level kamu ya? Nona Su hari ini ngadakan pesta. Banyak orang penting yang datang. Jangan ribut. Aku belum terima kasih ke Bos Chen, yang udah bantu aku keluar dari penjara. Itu hal kecil. Orang yang gak berguna. Cuma bisa bikin masalah buat aku. Kalau bukan karena kamu bisa bikin Susi jengkel, aku gak akan repot-repot nyelamatin kamu. Kayaknya udah hampir waktunya, kita keluar tunggu dia aja. Iya, udah waktunya, ayo pergi. Nona Su. Tanya, apakah masih ada orang penting yang akan datang? Tentu saja, orang yang bisa mengendalikan segalanya di kota Lu. Orang penting AKA? Di kota Lu, selain Bos Chen. Siapa lagi yang bisa mengendalikan segalanya? Jangan tanya yang gak perlu. Orang ini juga nggak terlalu pintar ya? SST. Jangan meremehkannya, pertunjukan baru aja dimulai. Kalian gak bisa lolos dari aku. Memang ada rasanya. Kamu orangnya Hilinuan. Istri dan anakmu ada di tanganku, berani-beraninya kamu. Aku bukan orang yang kamu kirim untuk membunuh. Sekarang ngertikan, itu kamu. Lalu pembunuhnya mana? Dia sudah mati, sama seperti bos kita yang jatuh dari tebing dulu. Kamu kan lagi nyari pewaris keluarga Hi. Itu aku. Percaya atau enggak, aku asli. Pewaris keluarga Hi. 3 tahun lalu, kamu bersekongkol dengan sekelompok orang untuk menyelundup. Dan mengacaukan misi yang aku jalankan. Yang akhirnya membuat kita berdua jadi punya masalah. Masa kamu bisa jadi pewaris keluarga Hi? Kamu cuma orang yang gak berguna. Chen Mingyuan. Semua bukti kejahatanmu sudah aku serahkan, MA akan segera. Ada yang menjemputmu. Mulai sekarang, di kota Lu. Tidak akan ada lagi orang seberbahaya seperti kamu. Kamu tidak berhak memperlakukan aku seperti ini. Aku ini Chen Mingyuan. Simpan saja untuk setelah kau mati. Bos Chen mana? Jiang Weiwei, kamu gila ya? Chen Mingyuan hilang. Apa hubungannya dengan kita? Baru saja kalian keluar. Bos Chen juga keluar. Sekarang kalian kembali. Bos Chen hilang. Cepat jelaskan kemana dia pergi. Baiklah. Silakan lihat layar saat. Yo Enyu, wajahmu terlalu mengganggu, minggir. Semua orang ingin melihat Bos Chen. Maaf bos, saya akan segera menunjukkan kepada semua orang. Bos Chen, kalian berani menculiknya? Semua orang di sini melihatnya. Nona Jiang, mungkin ada kesalahpahaman. Ini bukan penculikan, ini pengawalan tahanan.
Tahanan? Semua, 3 tahun yang lalu. Saya sebagai pewaris keluarga pergi menjalankan tugas. Sekarang tidak sengaja bertemu dengan Chen Yuan. Setelah melakukan penyelundupan, dia membuat saya terjatuh dari tebing. Dan saya kehilangan ingatan. Chen Mingyuan, kamu sudah terlalu lama berkuasa di kota Lu, kejahatanmu tak terhitung. Sudah saatnya untuk membersihkan semuanya. Pewaris keluarga He. Yoemiu, kamu harus secara pribadi mengawalnya. Untuk pilihan. Oke, tenang saja bos, selesai. Belum selesai, ayahku. Saya tidak akan tenang sampai saya sendiri yang memenjarakanmu. Dan kamu juga, adikku. Sekarang kalian berdua bisa berkumpul. Mengapa kamu harus menangkap saya? Tangkap saja dia. Baiklah. Kamu ini anak kurang ajar. Bahkan tidak punya hati nurani. Dulu, kamulah yang menaruh obat di minuman Sushi. Saya hanya menaruh obat di minumannya. Tapi kamu malah membantu Chen Mingyuan merencanakan anak kandung sendiri. Dan mengirimku ke tempat tidurnya. Aku membencimu. Cukup. Semua ucapan kalian tadi telah kami rekam. Dengan periode. Tidak perlu saling serang, kalau memang ingin ribut. Ributlah sendiri di penjara. Oh ya. Dan juga Jan. Sushi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Presiden Direktur Grup Hongyuan, Chen Mingyuan, ditangkap karena diduga terlibat dalam berbagai kejahatan. Grup Hongyuan sekarang telah diakuisisi oleh keluarga Su. Chen Yuan memang pantas mendapatkannya. Sudah lama banyak kejahatan dilakukannya. Sebenarnya dia seharusnya menjadi aman. Kalau begitu, apakah kamu harus memujiku dan beriku hadiah? Kalian berdua, baik dalam kesehatan maupun sakit, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, atau alasan apapun, akan selalu mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan setia padanya, sampai akhir hayat.